dulu itu kan sejak pertama kali kita pulang dari Amerika ya, Iya. kan Ivy kan jobnya emang MC gitu kan, terus kita kepikiran, Ivy sih yang kepikiran, lu ya lo manage gue aja gitu, lo jadi manajer gue gitu. Ya udah kita pertama jalanin itu, dulu aku hanya pegang Ivy aja. Iya. Gue tuh takut setan, Ai. Hai Party Angels, kembali lagi bersama dengan saya Ai di I Love My Life. Hari ini saya kedatangan teman saya sepasang suami istri yang seru banget. Siapa dia? Mereka sudah tidak asing lagi buat masyarakat Indonesia, yaitu Ivy Batuta, seorang MC dan presenter, juga penyiar radio, bersama dengan suaminya Edu Napitupulu, seorang founder dari MCM. Apa itu MCM? Yuk kita ngobrol lebih lanjut dengan mereka berdua. Ivy, hai. Aduh, seneng banget. Apa kabarnya, Ai? Baik. Ya ampun. Kita kalau nggak begini nggak ketemuan Nggak ketemu. ya. Iya, bener. Atau- Ataupun kalau ketemuan biasanya pusing karena kerjaan jadi nggak ngobrol. Iya, hangat. betul. Biasanya, hai Ivy, mama, Nah, Edu, gitu. mama. Iya, terus lanjut lagi. Ibu, ya. Hari ini pasti kita seru ngobrolnya. Iya. Saya hai dulu ke Party Angel. Hai Party Hai, Angel, Party Angels. seneng banget ketemu di I Love My Life. Sudah kelihatan kan kompaknya. Ivy, udah lama ngeliatin dan kerja bareng, vibe-nya tuh positif banget, happy banget. you. Mau penyiar kek, mau lagi presenter kek, mau MC wedding, kayaknya seru banget. Itu tuh memang dipersiapkan dulu atau emang bawaannya gitu sih? Iya, emang bawaannya begitu sih. Aku dari Oke. kecil itu ya bawel, udah gitu Ah. seneng banget hore-hore, seneng banget ketawa-ketawa. Terus udah gitu di saat apa namanya lagi kumpul sama temen tuh nggak pingin ada yang kelihatan susah. Jadi aku tuh pengen semuanya tuh juga kelihatannya happy gitu. Jadi kalau Oke. ditanya sekarang kok bisa jadi MC segala macem, ya mungkin ada jiwa banci tampilnya juga dari kecil ya gitu ya. Ada jiwa banci tampil, jadi ya udah deh. Jadi kalau ditanya apakah ada bakat, ya pasti ada bakatnya. Iya. Ada jalan dari Tuhannya juga iya. Tuh. Jadi nih lihat kekompakan kalian, apa sih sebenarnya resep kompak kalian dalam kehidupan sehari-hari? Tapi cerita dulu nih, Edu sehari-harinya ngapain, Ivy sehari-harinya ngapain? Silakan. Kalau aku sebagai founder dari MCM itu jadinya Nah, itu dia. MC Management. Oh, oke. Ya, jadi aku dan Ivy kita running manajemen MC ini yang mengkhususkan hanya talentnya itu MC aja. Oke. Iya. Jadi MC dan presenter. Jadi ya tugas aku sehari-hari atau kerjaan aku sehari-hari ya kita manage para MC Oke. gitu. Termasuk Ivy salah satunya. Nah, kalau memanage istri sendiri dengan MC-MC yang lain itu ada nggak sih bedanya? Maksudnya, ntar orang mikir yang lain-lain, ah istri lu kan MC, nanti lu jualinnya cuma dia doang, kita jualinnya terakhir nih. Nah, ada bagus nggak? banget tuh Coba pertanyaannya. Aku menghandle talent-talentku di manajemen itu sih sama ya. Oke. Jadi sebenarnya MC di talentku itu ada ada jenjangnya lah. Oke. Jadi pasarnya pun berbeda. Jadi aku nggak akan menjual karena Ivy istri ya. Jadi Ivy terus yang dikasih kerjaan, nggak juga sih. Jadi semuanya sih sebenarnya Profesional lah, profesional. secara Iya. profesional. Iya. Benar-benar. Kita pernah sih memang tanya-tanya waktu itu ya, tim nanya-nanya ke Edu, ya sih profesional, semua ditawarin. Iya, Mau yang iya, bisa iya. bahasa Inggris, mau yang bisa bahasa Mandarin, bahasa Iya. Jawa, bahasa Sunda. Bahasa Ukraina Benar-benar. gitu kan. Bahasa Rusia kali mau dikirim jadi duta perdamaian. Betul, jadi nggak cuma Ivy doang yang Iya, dijualin ya. Iya dong. Dan uniknya ya kalau lagi meeting itu banyak banget klien kita yang nggak tahu kalau kalian suami istri. Which Iya, is iya, really iya, good. iya. Iya, 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 wow iya. banget.
banget. Iya. Bener-bener bisa menjaga keprofesionalitasan. Oh iya benar. Ya, jadi jarang yang tahu sampai kalian sudah jalan, baru Iya. orang tanya, oh itu suami Suami istri. Iya, itu Iya. benar itu. Seru ya. Iya. Itu MC khusus untuk wedding saja atau banyak untuk corporate? MC kita di manajemen tidak hanya mengkhususkan di wedding aja, tapi Oke. juga corporate juga. Oh, oke. Jadi masih mix lah ya. Iya, iya, Oke, iya. nah Dan sekarang- rata-rata semuanya mereka bisa bilingual. Oke. Dari Mandarin, bahasa Inggris, Oh beneran bahasa loh? Indonesia, iya. Iya. Nah ini sendiri dari penyiar radio, lalu presenter. Benar. Kenapa bisa lari ke MC wedding? Apa yang membuat tertarik di MC wedding? Oh, kalau di MC wedding itu tuh back then, jadi waktu aku bahkan belum kawin itu sebenarnya kan dari radio dulu ya, dari radio terus ada pendengar radio yang dia itu ternyata Party Angels pendengar radio yang juga misalnya marketing manager atau brand manager sebuah brand gitu kan. Nah, terus nelponlah ke radio, terus itu dia bilang boleh nggak ada penyiar kamu tuh namanya Ivy, misalnya nelfon ke radio, misalnya Oke. nelfon ke PD kita atau bagian marketing kita lah, Iya. kemudian dari situ terus bisa nggak nge-MC gitu. Oh, Nah terus ya udah dia coba-coba nge-MC, itu ada tuh namanya almarhum Yan Ismail tuh yang pertama kali pakai jasa aku sebagai MC. Tapi habis dari situ aku nge-MC, terus banyak tawaran berdatangan. Jadi kayak misalnya nih oke. nge-MC di mall gitu ya, let's Iya. say. Nanti kan ada orang lewat tuh, terus Iya. mungkin dia mamahnya terus dia lihat, ih kayaknya orang ini bisa deh gitu. Terus ntar nawarin, kamu bisa nggak sih nge-MC buat kawinan anakku gitu? Oh bisa tante gitu. Oh. Itu aku tuh nge-MC wedding atau nge-MC MC pernikahan tuh udah dari aku usia berapa ya? Mungkin aku umur 25-an gitu loh. Oh, itu udah wow, mulai. Jadi oke. sebelum aku justru bahkan belum nikah belum juga nikah, udah jadi MC Kan wedding. kita udah pernah ketemu ya? Ay, Iya, dulu banget. zaman dulu sekali. banget dulu sekali. Sebelum ke New York New ya. York, bener. Dan pertama kali pulang ke New York pun kalau nggak salah yang pertama hubungi saya ya. Kamu, iya. Iya, bener. Itu keren banget sih. Iya, Ay, iya. Seru ya kita ya. Itu, Nah, ngelihat perjalanan karirnya Ivy sama Edu juga seru. Kita suka ngeliatin juga kan. Ini suami istri kok kompak banget. Karena kan jarang banget ya orang tuh suami istri kompak di rumah bisa kompak di kerjaan. Iya. Kadang-kadang itu bener-bener butuh Iya, usaha iya, banget. iya, iya. Nah, kembali lagi tuh pertanyaan yang tadi, gimana cara kompaknya? Kita dari pertama itu emang sejak apa ya, sejak pacaran tuh kita emang apa ya, intens banget emang. Ah. Jadi tiap hari tuh ketemu gitu, maksudnya ya kita emang ya kita seneng aja Oke. dengan kebersamaan ini gitu. Nice. Memang karakter kita berdua tuh kayak kutub magnet kali yang tarik menarik gitu loh ya. Jadi maksudnya ini karena nggak semua bisa gitu. Ada kan pasangan yang makin dikintilin makin gerah. Iya, bener-bener. Kalau kita berdua enggak gitu. Iya, Justru iya. kita kalau enggak ada kok malah kayak ada yang hilang gitu. Wow, Itu hebat loh. Tapi ya pasti ada berantemnya, Pasti, ya ada berantemnya, pasti, ada pasti. keselnya, dan kadang-kadang itu misalnya nih, ada loh saat-saat mau nge-MC wedding terus aku berantem dulu sama itu tuh ada. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya ditanya gimana caranya ya Party Angels menjaga kekompakan, ya harus diingat kalau ini tuh adalah kerjaan gitu. Urusan berantem bisa kita bahas nanti. Kan kalau urusan berantem, urusan emosi ini kan sebetulnya nggak cuman untuk apa ya, untuk kerjaan aja kan gitu kan, sebenarnya bukan untuk kerjaan wedding aja, untuk Iya, apapun. apapun, betul. Kalau ketemu orang kita nggak boleh nunjukin kalau kita tuh lagi bersiteru gitu. Iya, nggak pernah ngeliat sih, nggak pernah ngerasa sih kalian lagi serius. Bagus deh. Taunya mereka ketawa-ketawa aja barengan. Oh, kita baru-baru padahal Tapi di "Ay, belakangnya, gini." Nah hebatnya ya itu ya kan kadang-kadang kalau denger orang cerita kan, aduh jangan sampai deh gue sekantor sama laki gue gila, Iya, lu iya, lagi, iya, lu lagi, iya, lu iya. lagi gitu. Iya. Kalau ini malah kalau nggak bareng kayak ada yang hilang Kayak ada gitu yang ya. hilang. Iya, tapi kita Iya. selalu enjoy sih, maksudnya dengan selalu Nah, itu bersama paling penting, gitu. itu apa namanya ya, Iya. kata kunci, enjoy. Jadi kembali lagi kalau untuk urusan keluarga sama anak-anak gimana bagi tugasnya nih, since kalian kerjanya bareng melulu ya kan, anak-anak siapa yang jagain, terus gimana ngurusinnya. Tapi Iya. kalau kelihatan di Instagramnya itu kompak banget tetap. Iya, betul. Jadi Jadi sebelumnya gini. kita Sebelum dulu, Oh, ya yes. kita cheers dulu nih. Aduh, cheers dulu. Finally Bu, after tahan dulu. months ya.
sorry. After months kita Nah. ketemu Cheers. dan Yes, for our cheers. lives. Sehat terus semuanya. Sehat semua. Cheers. Enak sekali ini. Iya. Iya, enak banget. Aku tadi Tropical. tropical. Kamu Kalau aku Amber. amber. Kamu Tadi cantaloupe. Cantaloupe. Iya. Iya, ada lagunya kan yang Cantaloupe itu yang Iya, kamu iya. nyanyi. Iya, Apa tadi iya. sih nyanyi coba Pi lagi Pi? Amber yang ada lagunya. Oh Amber, oh bukan Cantaloupe. Amber is the color of the energy. Iya. Oh, gitu. Gitu deh pokoknya. Nah, terus lanjut lagi kita. Oke, tentang Anak-anak, ya. Jadi iya. ini nih sebenarnya rahasia yang sangat boleh di-share. Oh, oke. Gitu ya, rahasia yang sangat Berarti boleh di-share. rahasia umum. Rahasia umum. Oke, Oke. bener-bener kayak gitu, Ai. Jadi sebenarnya Party Angel, aku sama Edu tuh punya kesepakatan. Kesepakatannya gini, karena rumah tangga kami ini harus dua dapur, gitu ibarat kata. Aku harus masak, Edu juga harus masak. Supaya apa? Supaya kita kenyang. Karena kalau misalnya dapurnya cuma satu, ibarat kata kita kurang kenyang. Oke. Gitu. Kan ada yang memang suaminya bekerja aja atau istri kerja aja. Tapi kalau kita berdua, kita harus bersama-sama kerja. Karena kebutuhannya banyak, cicilan rumahnya banyak. Dua dapur. Nah, karena begitu, jadi akhirnya kami memutuskan untuk, ya sudah, karena kerja, intinya kalau perempuan abis kerja, terus perempuan yang mikirin urusan anak, perempuan yang mikirin urusan Masak. cucian, urusan mbak, gitu, urusan masak. Enggak. Oke. Jadi kalau lagi aku kerja, Edu handle semua yang dikerjain Hands on. perempuan. Wow. Yang biasanya dikerjain perempuan. Yang Oke. biasanya loh. Oke. Tapi sebaliknya, kalau dia lagi kerja, aku jarang takutin. Oke. Gitu. Kalau dia lagi kerja, ya pokoknya intinya mau Itu ada yang- urusan apapun, genteng bocor kayak gitu. Lampu Ban mo- mati. lampu mati kayak handle sendiri gitu. Maksudnya Oke. kita bisa minta bantuan atau bagaimana Iya. caranya. Kayak gitu. Wow, Jadi hebat. memang benar-benar harus ngerti kalau satu lagi kerja jangan direcokin. Gitu. Ternyata Dan gitu sih. iya, ternyata kalian bisa sejalan dan lucunya sama-sama kerjaannya di apa? Di Bidang yang bidang yang sama. sama. Iya, iya, iya. Apa sih yang menginspirasi MCM itu? Apa karena Ivy atau karena seru gitu memang selama memanage Iya. MC? Dulu itu kan sejak pertama kali kita pulang dari Amerika ya. Iya. Kan Ivy kan jobnya emang MC gitu kan, terus kita kepikiran, Ivy sih yang kepikiran, lu ya lo manage gue aja gitu, lu jadi manajer gue gitu. Ya udah kita pertama jalanin itu, dulu aku hanya pegang Ivy aja. Iya. Gue tuh takut setan, Ai. Oke. Jadi kalau keluar kota gitu kan, aku tuh nggak berani tidur sendiri daripada aku tidur sama orang siapa tak jelas. Hey, jangan. Jadi lebih baik aku bekerja kan, kalau misalnya kita eret orang lain kan nggak enak sama pihak Betul, klien kan. Maksudnya, iya. hah ngapain sih dia bos-bos suaminya gitu. Iya. Tapi kan kalau status suaminya adalah manajer kan lebih enak Iya, iya. gitu, Ai. Jadi asalnya dari Good situ. idea. Pertama dari sana aku berkembang. ya dari sana kita terus kepikiran, gimana kalau nggak kita bikin ini aja, kita manage MC yang lain di Oke. manajemen ini. Gitu, dari situlah asalnya. Iya. Oh, dan tercetuslah nama MCM itu. MCM, Iya. Oke, sudah berapa banyak MC di dalam MCM itu? Di MCM ada 6 MC. Oke, nice. Ya, Dan jadi laki-laki dan perempuan. oke, jadi benar-benar sudah terbentuk ya. Iya, Sudah jelas manajemennya. Lalu kalau kita juga waktu itu bertanya, benar-benar sudah terarah. Oh, kita mau yang bilingual, kita Iya, mau yang iya. ini, mau yang ini. Dari rate yang segini sampai yang segini ada. Ada Oh, oke, rate-nya dari sini segini Yes. sampai segini Iya. Party Angels. dari yang bahasa Inggrisnya bilingual mampunya sampai yang dia sebenarnya Iya. Sampai yang ngigonya aja bahasa Inggris gitu ada. Ada yang mau cari ngigonya bahasa Inggris ah. Nah, mau cari MC yang igonya bahasa Inggris, nah, bisa kita ada di MCM ya. Hanya di MCM. Memang luar biasa kan suami istri ini. Sebagai manajer kalau mau tampil misalnya di wedding atau ya acara apapun, seorang manajer itu ada kasih masukan nggak sih, bagusnya tampilnya seperti ini, dandanan, baju. Iya. Terus kasih gimana cara nyaraninnya, kalau mengkritik dan kasih saran satu sama lain tuh gimana sih biasanya? Kalau aku kan pertama ngelihat eventnya seperti apa gitu kan, terus dari situ biasanya kalau ada request juga dari Iya. klien kan seperti ini, ya itu yang kita
utamakan supaya keinginan klien pun happy gitu. Jadi kita dari situ kita aplikasikan, maksudnya infokan ke MC-nya, acaranya harus begini nih supaya sesuai dengan keinginan klien gitu. Dan dia memang bawel juga, kayak lo baju lo udah mulai itu aja ya Beb gitu, lo cari baju deh gitu. Oh, oke, nice ya. Terus kayak kan bulan lalu nih aku habis beli baju banyak banget. Terus kayak itu juga dorongannya dia gitu. Kayaknya baju lo udah mulai laulet deh gitu. Dia udah mulai membosankan, dia bilang. Cari deh warna ini. Dia ada saran-saran gitu. Oke, terus kayak penampilan nih, rambut bagusnya di mana? Iya, dia ada kayak gitu kan. Ya misalnya kayak gini. Jangan terlalu ini deh, lo mau agak lebih muda lagi deh gitu. Oke. Dia ada. Dia total looknya masih dikasih saran-saran. Oke. Iya. Kalau mengkritik gimana cara mengkritik? Gimana tuh aku mengkritik? Kalau Edu sih mengkritik manis banget ya gitu. Dia manis. Dia udah pacaran lama, kawin lama, anak udah gede-gede tetap manis tetap ya. Manis. Dia memang nggak terlalu sering yang menyakitkan hati lah gitu. Jadi kalau aku lagi gemukan aja gitu ya, dia pokoknya masuknya tuh halus banget gitu. Misalnya kayak olahraga lagi yuk gitu. Kalau dia udah ngomong olahraga lagi yuk, berarti udah yang oke, berarti gue udah gendut banget nih guys gitu. Misalnya makan juga yang jadi dia tuh emang bener lead by example sih gitu. Jadi dia bisa makan bablas, tapi begitu dia lihat badan aku juga bablas dengan seiring dengan kita makan bablas, itu biasanya dia ngerem-ngerem, terus dia ngajakin kayak makan sehat gitu. Berarti itu adalah cara itu dia. Udah oke. Nice ya. Terus kalau Ivy sendiri mengkritik kerjaannya Edu atau mengkritik mungkin. Nah, gue gimana tuh Du? Ya di Ivy juga punya caranya sendiri sih mengkritik gitu. Tapi halus tapi nusuknya dalam banget. Itu namanya nggak halus gitu. Enggak, tapi masuknya halus gitu. Halus sama nusuknya dalam banget. Berarti membangun sekali. Iya, benar. Iya dong. Benar. Benar. Konsepnya. Maksudnya ngomongnya pelan-pelan. Lo mau bilang gue enggak, maksudnya enggak yang enggak apa-apa juga loh, Beb. Iya gitu, maksudnya Ivy banyak kok bikin aku jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Oke. Bisa diterima lah kritikannya ya, walaupun kadang-kadang itu bisa memicu berantem nggak sih? Ada nggak sih? Ada. Iya, kadang-kadang. Iya. Kalau misalnya Ivy lagi nge-MC, pasti kan seorang manajer akan selalu memperhatikan, setahu saya ya, lalu nanti pada saat turun kasih tahu mungkin suara kamu kurang bulat atau berdirinya jangan begini, benar gak sih? Iya. Iya, kadang-kadang iya dong, kita harus memberikan masukan gitu. Iya, supaya kita kan mau menjadi lebih baik ya. Iya. Sebenarnya kalau bicara soal ya dia ada kasih masukan, tapi untuk gayanya tuh mau kayak gimana harus nyaman aku. Iya. Benar. Aku bebaskan juga gitu. Gitu. Tapi dia kasih masukan ya sebatas kayak misalnya gini, aduh ini kayaknya kan pengantinnya gini nih, kurang modern deh gitu. Oke. Nah tapi penjelasan mengenai detail kurang modern, harus modern seperti apa harus nemuin sendiri gitu. Tapi dia nggak bisa sedetail itu memang. Tetapi itu aja udah bagus banget kan. Oke, gitu. Dia udah ada instingnya. Gitu. Nah, penyiar, presenter, MC, wedding dari tiga ini apa keunikannya masing-masing? Terus kira-kira Ivy paling suka, paling enjoy itu yang mana? Nah, gitu ya. Sebenarnya tiga-tiganya udah pasti suka, tapi kalau ditanya yang pertama yang mana, aku suka banget jadi penyiar radio. Kenapa gitu? Karena kan memang profesi aku pertama yang benar-benar menghasilkan dan membuat aku tuh punya nama adalah penyiar radio. Kenapa suka gitu? Apa keunikannya? Keunikannya ya karena nggak ada orang yang nontonin gitu. Cuma dengerin aja. Jadi rasanya tuh lebih nyaman. Jadi sebenarnya tuh ngelihat TV sih memang seru-seru dan asik-asik aja. Dari Edu, Ivy, coba ceritain dong selama pengalaman jadi MC, apa sih pengalaman yang menyenangkan sampai pengalaman yang agak-agak bikin malu? Apa tuh, dari yang menyenangkan dulu deh. Iya. Kalau yang dari menyenangkan itu pengalaman nge-MC itu pasti jadi jalan-jalan ke luar negeri ya gitu. Jadi kayak aku tuh pernah nge-MC
di Hong Kong, Oh, pernah wow, MC acara apa itu? di Taiwan, pernah ada penandatanganan MOU antara Indonesia bersama dengan perusahaan di luar. Oke. Pernah di Macau, pernah di Taiwan, pernah di Seru. Hong Kong gitu. Pokoknya gitu deh, aku juga udah pernah syuting beberapa episode di Amerika gitu-gitu segala Oke. macam. Jadi membawa kita ke Melihat tempat-tempat dunia yang Iya, luar iya, ya. yang nggak pernah kita kunjungi, Benar, termasuk juga benar. di Indonesia. Kalau yang nggak enaknya apa, Du? Kalau kamu gimana? Gak enaknya ya, kamu inget gak yang waktu kamu salah tuh MC di atas panggung itu ya, Yang mana tuh? yang acara polisi ya? Oh, bukan, gua nggak salah. Lu jangan gitu. Oh iya 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 Jangan gitu. iya iya iya. Bahasanya yang salah. Nggak, Oh, bahasanya nggak, itu gua yang Iya, salah. bukan Bukan iya bukan salah Ivy gua. yang salah, tapi emang di situ ada yang Ada yang salah di cue IO yang bikin cue card-nya tuh salah penyebutan Oke. namanya. Iya. Dan Oke. itu jenderal Fatal. polisi dan Jenderal. dia agak marah ya karena Gua nggak didor ya. salah sebut nama gitu. Oh. Jadi Ya gini. di situ. Cue card gue itu namanya beliau ini gitu. Oke. Nah, di cue card pertama sampai cue card 16 namanya ya itu. Aku nggak tahu kalau itu salah dong. Kecuali kalau nomor halaman kedua Beda lagi. namanya berbeda. Ah. Jadi cuma beda satu huruf. Contoh misalnya Irene gitu misalnya. Dia Irena. Jadi misalnya aku ngomongin Irena gitu jadi misalnya. I sama A gitu misalnya. Cuma salah itu. Gitu. Oh no, ya. Tapi memang pengalaman ini sih pengalaman berharga banget. Jadi tiba-tiba aku dipanggil di tengah media banyak banget. Jadi itu acara lagi berlangsung. Si Pak Jenderal belum jadi jenderal yang bintang 4 sih sebetulnya, tapi beliau sudah jenderal. Manggil aku terus, kamu sini. Dan itu ada media mungkin 150 media. Dan dia marahin aku di situ. Di depan media. Jadi di atas Dan panggung. di atas panggung. Dan dia sampai bilang kamu tuh profesional apa enggak gitu, something like that gitu. Itu ya rasanya aku kayak dengkul itu udah mau copot. Iya. Rasanya pengen tenggelam aja, kalau bisa bumi kebelah gue masuk nggak apa-apa deh gitu kan gitu. I know how you feel. Iya iya. Terus iya. mau nangis, terus pengen ngomong begini. Bapak dikukurnya gini ya, pengen gitu. Iya deh, pengen gitu kayaknya Tetap pengen ya marah gitu. Ivy itu. Cuman nggak mungkin, karena kan ini Iya. kan polisi ya, yang Betul. artinya adalah mereka kan kita harus juga backup Ya. IO-nya. Jadi aku bilang, ya Pak saya salah, saya minta maaf. Dan aku tuh sampai nyalain mic. Saya salah, saya minta maaf. Oh. Pas turun semua protokoler, semua polisi-polisi itu pada minta maaf sih. Yang nge-brief aku. Oh. Mereka minta maaf. Oke. Tapi kan aku yang sudah di depan 150 media itu kan Iya. bagaimana tuh rasanya? Tapi menjadi pelajaran yang berharga ya, karena memang kunci MC itu di saat melafalkan, mengeja dan menyebutkan nama orang-orang penting di dalam acara tersebut ya. Betul. Dan itu bikin kita juga jadi bawel juga nih, misalnya ke IO, ke EO. Betul. Namanya udah bener atau belum? Yes, Penyebutannya bagaimana? Betul. Gitu. Itu yang selalu dilakukan Edu pada saat technical meeting. Ini namanya udah bener, sekali lagi saya ulangin ya, berarti ini dan dilafalkannya ini. Iya, itu penting sih. Iya, sebenarnya nggak apa-apa, orang membuat kesalahan itu manusiawi ya. Dari sana kita banyak belajar. Kita Iya, pun iya. begitu, maju belajar dari kesalahan. Kalau nggak pernah salah, kayaknya nggak pernah maju-maju deh. Betul. Iya. Nah, sebelum kita tutup again, minta saran-saran, bukan saran lah, cerita-cerita atau sharing something to say ke Party Angels Iya. ya. Party Angels kalau buat aku tuh sebetulnya ya di masa sekarang ini kita harus mau belajar sih sebetulnya apapun itu gitu, dari aku sebagai seorang MC itu apa sih yang membuat aku tuh bertahan, ada persaingan MC muda, terus kita bertahan tuh apa ya, kita harus mau belajar, kita harus mau ngikutin perkembangan zaman, kita harus mau nerima masukan, kita harus mau mengakui kesalahan. Jadi intinya belajar itu sampai kapan gitu. Wow. Kalau kamu? Ya. Ya sama sih kira-kira. Karena dia Scorpio, dia sama. Diwakilkan oleh sang istri. Ivy, Edu, thank you banget. Tapi sebelum kita pisah, kita makan-makan dulu. Cobain makanan di pen ini. Makanannya itu Yum. enak-enak Yeah. ya. Yes. Dan benar-benar mereka tuh punya menu-menu yang khusus untuk anak-anak muda.
Anak-anak muda yang ngumpul kalau Kita banget sore-sore nih. abis ngantor. Ada. Makannya nggak berat-berat. Oh, Iya, iya, kita iya. cobain enak-enak, recommended. Yes, nggak sabar. Nah tuh pas waitressnya dateng. Wow, 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 wow. Oh, agak ngiler. Ya, nggak sabar nih. Ivi, Edu, kita pamit dulu sama Party Angels. Party Angels, kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa like, tekan tombol lonceng, subscribe di I Love Love my life.